this perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Yosua 21 ayat yang ke-43. Demikian firman Tuhan. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Apa yang dijanjikan Tuhan itu selalu Tuhan tepati. Bahkan apa yang sudah dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang kita. Setelah menyeberangi sungai Yordan, Yosua lebih dahulu pergi ke selatan dan mengalahkan gabungan antara 5 orang raja Amori. Mereka memiliki tentara yang begitu hebat, dan ini ada gabungan dari 5 tentara dari raja-raja orang Amori. Setelah Yosua ke utara dan mengalahkan ke-5 tentara dari orang-orang Amori, lalu Yosua menguasai tanah itu dan membagi-bagikannya kepada orang Israel. Di sini sedang terjadi yang namanya peperangan, bahkan pembunuhan dengan pertumpahan darah. Tapi ada beberapa hal yang harus kita pahami dan kita garis bawahi mengenai pemusnahan dengan pembunuhan ini. Cerita kemenangan tentang Israel dengan membunuh atau memusnahkan orang-orang Amori, walaupun kita sering bertanya-tanya, ini kan juga ada pertumpahan darah. Tapi ada satu hal yang perlu kita pahami, bahwa itu sungguh-sungguh atas perintah Allah. Jadi ada 3 hal yang kita bisa ambil, bukan menjadi pembenaran, tapi yang harus kita perhatikan dalam situasional peperangan ini. Jadi situasional atas perintah Allah Israel tidak bisa dipastikan bahwa Allah itu suka dengan yang namanya pembunuhan atau pertumpahan darah. Kalau Allah memerintahkan atau ada kejadian tanpa seizin Allah, itu pasti berupa dosa dan hasutan. Tapi kalau Allah yang memerintahkan, Allah punya rencana yang lebih besar di belakangnya. 3 hal yang perlu kita perhatikan adalah, yang pertama, peperangan itu terjadi karena janji yang dibuat kepada atau atas bapak-bapak leluhur kita. Berulang kali Allah menjanjikan tanah perjanjian, tapi itu kan menunggu proses. Oleh sebab itu, apa yang dijanjikan Allah kepada Abraham tidak diberikan langsung oleh Allah. Karena menunggu segala sesuatunya harus genap. Jadi kepemilikan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada peperangan, tanpa ada pengusiran atas penduduknya. Itu proses. Ya. Yang kedua adalah kejahatan orang Kanaan. Pembasmian atau pemusnahan itu disebabkan oleh kejahatan orang Kanaan sendiri. Abraham diberitahu bahwa keturunannya baru akan mewarisi tanah itu saat ini yang dikatakan Allah kepada Abraham. Jadi kita jangan melihat bahwa janji Allah kepada Abraham hanya, nih tanah aku berikan kepadamu. Tapi ada detail dari janji Tuhan.
Di Kejadian 15 ayat 16. Demikian firman Allah berbunyi. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Allah yang mengatakannya. Semua harus genap dulu. Baru cawan itu digenapi. Ulangan 9 ayat 4 dan 5. Janganlah engkau berkata dalam hatimu apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena kebenaranku lah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu, bukan karena kebenaranmu atau karena ketulusan hatimu engkau menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Sebab dan supaya Tuhan Allah menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub nenek moyangmu. Jadi apa yang terjadi waktu bangsa Israel dengan kepemimpinan Yosua menguasai tanah perjanjian? Itu disebabkan karena genap dosa orang Amori, genap yang namanya kejahatan orang Kanaan, sehingga sudah waktunya, ya, itulah dikatakan kejahatan orang Kanaan sudah genap. Kepercayaan orang Kanaan itu, kalau kita mau pelajari dalam Alkitab, itu begitu memuakkan. Karena mereka penuh dengan ritual dan penyembahan berhala. Mereka tidak memiliki moral. Mereka biasa mengorbankan anak atau darah manusia, sehingga dosa yang terakumulatif itulah yang menyebabkan kehancuran penduduk orang Kanaan. Sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, sehingga genaplah firman Tuhan di dalam Imamat 18, Imamat 20, dan Ulangan yang ke-12. Terhempaslah orang Kanaan itu digambarkan dengan dimuntahkannya mereka oleh tanah. Allah juga memberi peringatan akan memuntahkan umatnya jika menajiskan tanah dengan pertumpahan darah. Yang ketiga, adanya bahaya korupsi di tengah-tengah orang Kanaan. Oleh sebab itu, dalam Ulangan 7, Musa berkata, janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka. Ulangan 7 ayat 6 dikatakan, mereka harus membasmi bersih semua alat penyembahan berhala, karena umat Israel adalah umat kudus bagi Tuhan. Dan umat Israel tidak boleh berlaku seperti Kanaan dengan segala kenajisannya, atau bahkan melanggar perjanjian Allah atau perintah Allah. Terkadang pada waktu kita masuk ke suatu daerah, kita terikat dengan yang namanya tradisi dan budaya atau perilaku. Sedangkan perilaku yang dianut itu bertentangan dengan perintah Allah.
Disinilah Allah memperingatkan. Jangan sampai seperti Kanaan yang hidup dengan kebejatan. Begitu bejatnya orang Kanaan sehingga Allah begitu muak melihat mereka. Hal inilah yang bisa kita sebut satu-satunya perang yang memang diperintahkan oleh Allah. Seandainya umat Israel mentaati Allah waktu itu dan menghabisi bangsa Kanaan dengan praktek jahatnya, maka tidak perlu ada lagi pertempuran dengan bangsa-bangsa di sekitarnya. Di sini mereka masih ada kasih, gitu ya. Sedangkan kita yang oleh kasih karunia kita menerima anugerah, kita juga dipanggil untuk belajar dan menaati perintah Allah. Di sini kita harus bisa membedah secara radikal yang namanya dosa. Dosa untuk melanggar perintah Allah, atau dosa yang kita lakukan melalui pembenaran diri sendiri. Nah, dosa apa yang dilakukan oleh orang lain, bangsa lain, negara lain? Semua punya cawannya masing-masing. Untuk dan segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah kita, di dalam dunia ini, ada cawannya masing-masing. Dari situ kita harus bisa menyadari bahwa perilaku dosa akan digenapkan dengan penghukuman. Tuhan Yesus memberkati.